Selanjutnya kita undang inovasi Jedar Saskia dari Puskesmas Pabentengan Kabupaten Bantaeng. Kepada inovator beserta tim kami persilahkan untuk mengambil tempat. Waktu yang diberikan untuk presentasi maksimal 7 menit, harap untuk dimaksimalkan. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk sesi tanya jawab hanya berdurasi 13 menit. Karena sesi ini merupakan sesi untuk Kabupaten Bantaeng, mari kita saksikan bersama-sama video dukungan Bupati Bantaeng untuk inovasi yang berhasil masuk top 50 kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Asikin, Bupati Bantaeng, hari ini berdiri bersama teman-teman inovator, bersama pimpinan OPD-nya, yang alhamdulillah kembali akan menjadi bagian daripada kehormatan seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng berkompetisi di tingkat provinsi yang tidak hanya semangatnya dalam hal berkompetisi, tetapi selalu menjadi penekanan dari kita semua, selalu menjadi semangat dari seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Bantaeng untuk senantiasa menghadirkan pembaharuan, senantiasa melahirkan inovasi yang pada akhirnya mendukung kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semangat ini yang senantiasa terjaga, dan sekali lagi ini menjadi kehormatan bagi kami dan seluruh masyarakat. Ya, penayangan video inovasi atau presentasi dulu? Presentasi dulu. Video inovasi. Ya. Mari kita saksikan bersama video inovasi Jedar Saskia dari Puskesmas Pabentengan Kabupaten Bantaeng. Halo. Assalamualaikum, Bida. Waalaikumsalam, ya. Kenapa? Bida, mana ke Bida? Tanya ini, yang di kilo bi, ini kilo loh, iya. Iya, Bida, iya. Iya. Mana ke dari Bida? Waalaikumsalam. Ini masker dulu. Betul tadi pakai taruh tidak masker. Iya, terima kasih Bidan. Kita lagi mana? Yang buat ini, sekarang ini mending. Oh, beli pemikir bidangnya. Orang bidangnya, pemikir bidangnya.
dan memudahkan kami ketika hendak melahirkan, sehingga tidak perlu khawatir lagi saat memasuki fase persalinan. Terima kasih inovasi Jeddah Saskia Puskesmas Pak Bentengan. Sebelum lahirnya inovasi ini, masyarakat datang sendiri di puskesmas. Dengan hadirnya inovasi ini, masyarakat sangat senang karena dijemput dan diantar. Puskesmas Pak Bentengan hadir di tengah-tengah kita semua untuk memberikan pelayanan yang sangat maksimal. Pemerintah Desa Kampala tentunya mensupport penuh dukungan kami. Tentunya di Desa Kampala punya program atau pengadaan yaitu ambulans gratis. Ya, mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Silahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah aliyul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang terhormat Bapak Ibu tim panelis, yang pertama kami hormati teman inovator untuk inovasi Jeddah Saskia jemput dan antar sasaran kesehatan ibu dan anak. Menurut kami merupakan sebuah inovasi yang luar biasa. Kemampuan dari inovator untuk menjawab masalah utama yang dihadapi oleh teman-teman di Puskesmas Pak Bentengan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim panelis bahwa untuk wilayah Puskesmas Pak Bentengan ini itu ada beberapa wilayahnya yang memang aksesnya sangat sulit. Ya. Dan beberapa tahun terakhir dari laporan yang kami dapatkan bahwa untuk persalinan Paskes itu dalam posisi 0%. Jadi sebuah langkah yang luar biasa, solusi yang cerdas menurut kami yang diberikan oleh Kepala Puskesmas Pak Bentengan. Sebuah inovasi yang cerdas menurut kami yang dihadirkan oleh teman-teman Puskesmas Pak Bentengan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan 0% persalinan Paskes. Alhamdulillah dengan hadirnya inovasi Jeddah Saskia ini yang selama ini 0% persalinan Paskes itu bisa menjadi 100% persalinan Paskes. Luar biasa menurut kami. Tentunya kami berharap dari Dinas Kesehatan inovasi ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab kami Dinas Kesehatan untuk membackup regulasi ke depan agar puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah Bantaeng juga bisa mereplikasi inovasi sudah habis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kami persilahkan untuk inovator mengambil tempat. Waktunya 7 menit, harap untuk dimaksimalkan. Silahkan maju agak ke depan. Ya. Pointernya sudah dipegang, Adri? Sudah siap? Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panelis KIPP Sulawesi Selatan tahun 2022, yang kami hormati panitia dari Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, serta para hadirin yang sama berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Surya Fatma Herudin, Kepala Puskesmas Pak Bentengan, akan membawakan inovasi Jeddah Saskia, jemput dan antar sasaran kesehatan ibu dan anak. Slide. Inovasi ini lahir karena adanya masalah banyaknya ibu hamil kek, kemudian masih 0% capaian persalinan di Vaskes, serta rendahnya capaian inisiasi menyusui dini. Hal ini disebabkan oleh
faktor geografis di mana medan yang terjal. Jadi di wilayah kerja Puskesmas Pak Bentengang itu terdiri dari desa yang dataran tinggi atau daerah pegunungan, sehingga ada beberapa wilayah yang untuk akses ke fasilitas kesehatan harus berjalan kaki, atau ada pula yang tidak dilalui oleh kendaraan umum. Oleh sebab itu kami hadir untuk memberikan solusi kepada sasaran kesehatan ibu dan anak, baik ibu yang akan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan maupun ibu hamil kek, untuk memberikan layanan jemput dan antar kepada sasaran tersebut. Hal ini kita lakukan karena untuk mencapai 100% persalinan di fasilitas kesehatan akan terpenuhi kebutuhan ibu selama masa kehamilan, persalinan, serta menyusui. Sehingga apa yang kita harapkan pada 1000 hari pertama kehidupan dapat terwujud sehingga dihasilkan SDM yang berkualitas. Slide. Apa yang menjadi nilai kebaruan dari inovasi Jedar Saskia ini? Antara lain adanya efisiensi waktu serta biaya. Jadi masyarakat dalam hal ini sasaran kesehatan ibu dan anak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mendatangi fasilitas kesehatan, mana biaya yang dikeluarkan untuk mengakses fasilitas kesehatan itu tidak sedikit. Seperti kemudian setiap sasaran ibu bersalin dan ibu hamil kek itu dijemput oleh petugas kesehatan, dan setelah dilakukan pelayanan kesehatan, setelah diberikan pelayanan kesehatan, diantar kembali ke rumah sasaran. Kemudian keunikan yang ketiga ialah ketersediaan mobil ambulans baik dari puskesmas maupun dari desa. Jadi dalam hal ini di wilayah kerja kami sudah ada 3 desa yang menganggarkan mobil ambulans desa, dan ini siaga 24 jam. Kendaraan tersebut yang digunakan untuk akses atau menjemput sasaran ke fasilitas kesehatan. Right. Bagaimana inovasi ini bisa diimplementasikan? Diawali dari pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, itu menghubungi bidan, kader atau tokoh masyarakat setempat. Kemudian bidan memperoleh informasi melalui telepon dari pasien. Setelah itu bidan bersama dengan driver menjemput sasaran di rumahnya, di mana terdapat bendera Saskia sebagai penanda untuk memudahkan menjemput sasaran. Setelah itu bidan atau petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, mengantarkan sasaran ke fasilitas kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan. Setelah itu, setelah dipastikan bahwa kondisi ibu bersalin sehat, kemudian diantarkan kembali ke rumah mereka. Seluruh pelayanan yang dilakukan pada saat jemput dan antar pasien bersalin ataupun pelayanan kesehatan lainnya itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ibu hamil pun kita tidak lupa mengedukasi dan memberikan vaksinasi COVID-19 untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Slide. Nah, bisa kita lihat dampak dari inovasi ini untuk jumlah ibu hamil kek. Sebelum inovasi pada tahun 2016 terdapat 17 orang ibu hamil kek dari 186 ibu hamil. Kemudian angka ini menurun secara signifikan sampai setelah inovasi Jedar dan modifikasi Saskia. Kemudian untuk persalinan Vaskes pada tahun 2016 terdapat 0% persalinan di Vaskes. Setelah ada inovasi Jedar dan modifikasi Saskia, maka kami mencapai 100%. Begitu pula dengan pelaksanaan IMD. Slide. Untuk strategi keberlanjutan ada 3 yang kami tempuh, yaitu strategi institusional, yaitu dengan adanya SK Tim Inovasi serta SOP pelaksanaan inovasi. Kemudian yang kedua itu strategi manajerial dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM, memberikan pelatihan kepada bidan dan kader. Selanjutnya strategi sektor. Untuk proses replikasi, adanya peningkatan jumlah ibu hamil dan ibu bersalin, kemudian dipengaruhi oleh letak geografis sehingga
menyulitkan kami untuk mengidentifikasi rumah sasaran. Dengan memodifikasi bendera Saskia, maka hal ini dapat memudahkan kami untuk menemukan rumah sasaran sehingga waktu yang diperlukan tidak terlalu lama. Slide. Faktor pembeda ialah ya, waktu telah habis. Terima kasih Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Kami sampaikan kembali bahwa untuk sesi tanya jawab, kami memprioritaskan pertanyaan dan juga tanggapan dari tim panelis. Jadi mohon untuk dicatat terlebih dahulu. Jika masih tersedia waktu, kami persilahkan untuk menanggapi. Ya, mohon tunggu sebentar. Tidak, itu armada dia. Yang satu itu di sini ada beberapa pertanyaan. Kan kita kan masa semua persalinan didapatkan di rumah kan di Paskes. Semua persalinan itu di proposal, semua persalinan dilakukan di rumah di Paskes. Iya. Kami pakai itu teriak apa saja. Oh, yang ini. Ya, keluar main. Berikut saya ke tim panelis. Saya mulai dari Pak Ahmar. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada inovator Jedar Saskia. Ini mudah-mudahan tidak ada inspirasinya dari Jessica Iskandar ini. Ya, yang saya mau tanya dulu, kenapa bisa di tahun 2016 semua pasien ibu hamil itu persalinannya dilakukan di rumah, bukan di Vaskes. Artinya kalau saya Pak Kadis, saya marah-marahi itu kepada anak buata itu, kenapa bisa tidak ada pasien yang melahirkan di Vaskes? Itu dulu, kenapa, apa penyebabnya sehingga tidak ada pasien yang melahirkan di fasilitas kesehatan? Nah, itu salah satu indikator SPM. Boleh mungkin dijawab, ya? Ya, silahkan dijawab, singkat saja. Terima kasih Pak. Betul, pada tahun 2016 itu memang 0% persalinan di Vaskes. Jadi hal ini penyebabnya apa? sangat dipengaruhi oleh medan atau akses. Jadi ada salah satu wilayah kerja kami itu ada di dalam hutan. Aksesnya harus berjalan kaki, pakai kendaraan biasa pun itu Pak, guncangannya memang terasa. Jadi sulit mereka, ya, aksesnya yang sulit. Jadi mereka lebih senang untuk di rumahnya, tetapi tetap ditolong oleh nakes. Iya. Nah, kemudian kenapa sasarannya ke ibu hamil yang kekurangan energi kronis? Kenapa tidak semua ibu hamil? Artinya terlepas dari
kekurangan energi kronis atau dia tidak? Kenapa hanya fokus pada kekurangan energi kronis? Karena hal ini yang kami harus waspadai Pak, atau hal yang harus kami dampingi, karena ibu hamil kekurangan energi kronik itu dampaknya nanti akan ke tidak. stunting. Kan masalahnya dia bukan soal kekurangan energi kronis, artinya mau kekurangan energi kronis atau dia hamil dengan tidak kekurangan energi kronis, selayaknya dia melahirkan di Paskes, kan, bukan di soal itunya, kan, menurut saya, karena latar belakangnya tadi soal akses kan. Jadi artinya seharusnya saran saya jangan fokus di cake-nya saja, tapi semua ibu hamil, tetapi ada yang diprioritaskan. Artinya jangan sampai terkesan inovasi ini dia fokusnya ke ibu hamil yang kekurangan energi kronis, yang lainnya oke lah, mau boleh melahirkan di rumah. Maksud saya itu di situ entry point-nya, karena tadi berangkat dari nol tadi, karena semuanya melahirkan di ini, kan. Nah, artinya kenapa? Makanya saya tanya kenapa? Karena faktor geografis, jarak yang jauh. Nah, seharusnya inovasi ini tidak harus fokus di cake-nya saja, tetapi sasaran pokoknya adalah itu, tetapi juga harus disebutkan ibu hamil yang lain, ya, yang normal-normal saja lah, artinya tidak kekurangan energi kronis. Nah, kemudian yang didampak, saya melihat angkanya itu naik dari tahun 2020, 2021, 7 dengan 8. Apa penyebabnya itu sehingga seharusnya dalam bayangan saya seharusnya turun, ya, karena sudah nah, kenapa bisa naik tahun 2001, 2020, 7 dengan 8. Di tahun 2000 sebelumnya jadi 5. Apa kira-kira? Untuk ibu hamil cake itu memang angkanya ada yang naik, ada yang turun. Hal ini yang pertama disebabkan karena bisa saja dari faktor genetik. Kemudian ada suasana pandemi juga. Jadi hal itu yang bisa menyebabkan ibu hamil cake. Nah, kalau kita berangkat dari akar masalahnya tadi, mungkin itu tidak usah dijadikan sebagai indikator keberhasilan, ya. Tapi mungkin faktor berapa yang ditolong di fasilitas kesehatan yang melahirkan itu mungkin karena di situ tadi akar masalahnya kan di soal akses, ya, akses. Yeah. Nah, lalu kemudian tunjukkan yang betul-betul membedakan dari bendera Saskia dengan yang direplikasi ini. Kita harus tunjukkan itu pembedanya, karena ini replikasi, kelompok replikasi, ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan faktor pembedanya yang betul-betul dikembangkan dari sisi pendekatannya, dari sisi dampaknya dan seterusnya. Itu aja saran saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Uni, terima kasih inovator untuk penjelasannya. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak Ahmar terkait latar belakang masalah. Kalau boleh tahu kondisi geografis di wilayah kerja Ibu seperti apa? Gunung-gunung kah, hutan-hutan atau seperti apa? Pegunungan, Bu. Pegunungan. Nah, kemudian tadi kita sempat kasakusuk kalau pegunungan kan tidak semua bisa diakses dengan mobil. Nah, bagaimana dengan Ibu yang tinggalnya di pegunungan dan tidak bisa dijemput pakai mobil, itu bagaimana kemudian penanganannya? Yang kedua, saya lihat tadi di proposal bahwa ini Jedar ini dulu adalah inovasi terpisah dengan Saskia, ya, bahkan lebih awal, ya, 2017. Kemudian menambahkan fitur bendera, yaitu fitur yang jadi unggulan di inovasi Saskia. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, selain menambahkan mengawinkan dua inovasi ini, bendera dan armada jemputnya, apalagi menurut Ibu yang dia lebih unik, ya, lebih kebaruannya seperti apa, Bu? Yang lainnya selain layanan jemput bola.
Itu saja Bu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Ibu Fadia. Silakan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Dr. Iksan. Salam sehat Dok. Terima kasih atas supportnya untuk seluruh inovasi di Bantaeng, inovator. Inovatornya ini Dr. Gigi Surya atau Ibu Dharma? Kami tim inovator Bu. Ibu Dharma di mana? Ada. Oh ya, karena di proposal namanya Bu Dharma, yang presentasi namanya Dr. Gigi Surya ya. Baik, inovasi ini adalah replikasi dari bendera Saskia. Kami sebenarnya berdiskusi dengan kawan-kawan. Kalau hanya sekedar ambulansnya yang menjadi pembeda, itu biasa ya, itu menjadi biasa saja gitu. Tapi karena menyelamatkan nyawa ibu dan anak, kalau saya secara pribadi, kalau urusan itu dada selalu sesak biasanya kalau kita melihat itu ya. Di proposal dan juga Ibu menyatakan bahwa salah satu keunikannya ini adalah efisien waktu. Tadinya berapa? Hitungan hari, hitungan jam? Hitungan jam, hitungan hari boleh juga, bisa juga Bu kalau mereka menunggu kendaraan. Tidak, yang faktanya yang sasaran tak, faktanya. Jam, hitungan jam. Berapa jam? Akses dari rumah sasaran ke fasilitas kesehatan Bu. Iya. Kurang lebih sekitar 30 menit. Dengan mobil? Iya Bu, dengan mobil. Iya, kalau maksudnya tadinya berapa? Kenapa disebut efisien gitu? Dari berapa jam langsung terpotong menjadi berapa menit gitu? Iya. Bisa lebih dari sejam, tetapi pada saat saran saya di 9C itu pastikan jaraknya dari 8 jam perjalanan itu berubah setelah inovasi menjadi 30 menit misalnya. Itu efisien tuh. Kemudian hitungan biaya, Ibu juga tadi menyampaikan biaya dari berapa rupiah, efisien menjadi berapa rupiah, itu juga menjadi capaian, menjadi dampak ya. Itu juga penting sekali. Dari tidak ada unit ambulans menjadi 3 unit ambulans setelah inovasi, ini juga dampak yang luar biasa. Artinya perhatian pemerintah desa Dok, kan ada 3 saya lihat di sini. Berapa unit dari pemerintah desa? 3 unit Bu. Tiga-tiganya, semua dari pemerintah desa. Dan total rupiahnya penting untuk dicantumkan di sini Dr. Surya ya. Dan itu belum ada, saya melihatnya di proposalnya Ibu. Hampir semua inovasi teman-teman, hampir semua inovasi yang kami dengar selama sampai hari keempat ini, kalau dari puskesmas itu metodologi evaluasinya itu selalu LOKMIN, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal itu LOKMIN dengan tim, eksternal mengundang para pihak. Apa sebenarnya yang dicapai dari sana? Dari evaluasi itu? Siapa yang memfasilitasi? Bagaimana cara menggali informasi dari peserta LOKMIN? Karena semua ini proposal dievaluasinya Dok, semua bilang LOKMIN. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di LOKMIN itu. Ya, jadi menurut saya ini memang mengintegrasikan kegiatan ke dalam rutinitasnya puskesmas, tetapi lalu kemudian apa yang terjadi di LOKMIN itu, apa yang dibicarakan, apa hasilnya, apa komentar-komentar para peserta LOKMIN, itu penting sekali diargumentasikan di proposal ini yang menjadi pembuktian bahwa inovasi ini benar-benar memberikan manfaat buat masyarakat. Saya kira itu saja catatan saya dan terima kasih.
Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Singkat saja Pak. Iya, aku singkat Ibu. Bu, sebenarnya keunikannya Ibu itu banyak Bu. Yang uniknya itu saya di video tadi adalah Ibu sudah ada treatment antara rumahnya si pasien sampai ke puskesmas. Itu yang Ibu tulis bahwa sudah ada perlakuan di situ, Ibu sudah ada pertolongan pertama di situ. Itu yang justru yang unik. Ya, uniknya di situ karena kalau tidak ada itu ya, Bu ya, itu tadi masukan untuk yang di 9C juga itu kasih tahu juga saya lihat di sini outputnya itu rata-rata terkait berapa jumlah, tapi tidak bisa Ibu tulis kira-kira kalau umpama tidak ada mereka lakukan inovasi itu paling besar berapa duit yang bisa dihemat oleh mereka akibat daripada inovasinya Ibu ini. Ini Pak Haji ini sebenarnya sudah tahu sebenarnya, cuma itu tidak dimasukin itu Pak. Dimasukin semua itu indikator-indikator kayak gitu Pak ya, supaya ini saya bagus sekali nih. Terus keterlibatan yang unik juga itu bisa berkolaborasi dengan desa. Ya, berapa alokasi dana desa yang diitukan itu supaya Ibu kelihatannya bahwa Ibu tidak seorang diri, bukan cuma puskesmas yang punya tanggung jawab, tapi desa juga ada juga di dalam situ. Ya, makasih. Iya, terima kasih Pak. Kita beri aplaus untuk inovasi Jedar Saskia dari bisa sedikit satu saja. Ya. Karena di sini di latar belakang dituliskan sebelum adanya inovasi ini persalinan semuanya di rumah 0%. Jadi dari tadi permasalahannya banyak, tujuannya juga jadi umum. Terlalu umum tujuannya, tidak bisa diukur semuanya. Terus dari jumlah yang ibu hamil yang melahirkan pun jumlahnya tidak sama. Bagaimana mengukur persentase yang melahirkan di Paskes? Misalnya jumlah yang hamil 214, yang melahirkan 193. Itu bagaimana? Perlu menampilkan persentase barangkali lebih aman. Jangan jumlah. Ya, dicatat saja dulu Ibu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bu. Kita beri aplaus untuk inovasi Jedar Saskia. Kepada inovator beserta tim kami persilahkan untuk meninggalkan.